Assalamualaikum semuanya. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran IPA kali ini yang berjudul Getaran, Gelombang, dan Bunyi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas terlebih dahulu tentang getaran. Baik Ananda, coba perhatikan video gitar berikut ini. Sewaktu senar gitar dipetik, maka senar-senar tersebut akan melakukan gerakan secara berulang-ulang. Gerakan itu disebut juga dengan getaran. Nah, apa yang dimaksud dengan getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik secara teratur melalui titik kesetimbangan. Contohnya, dapat kita lihat pada gerak bandul berikut ini. Pada video ini, dapat kita saksikan bahwa bandul tersebut melakukan gerakan dari titik A ke titik B, ke C, ke B, dan kembali lagi ke titik A secara berulang-ulang. Nah, inilah yang kita sebut dengan getaran. Nah, selama bandul melakukan gerakan, bandul tersebut melalui titik kesetimbangannya. Nah, apa itu titik kesetimbangan? Titik kesetimbangan adalah posisi benda dalam keadaan diam. Nah, pada gambar di samping, posisi pada angka 2 merupakan kedudukan seimbang atau titik kesetimbangannya. Jadi pada posisi 2 itu benda dalam keadaan diam. Sekarang kita mulai menghitung getaran. 1 getaran, setengah getaran, atau seperempat getaran. Nah, kita mulai dulu dengan 1 getaran. 1 getaran adalah gerakan benda dari titik awal dan kembali lagi ke titik awal. Contoh, pada bandul, gerak bandul dari titik awal yaitu 1 ke 2, ke 3, ke 2, dan ke 1 lagi. Maka ini merupakan 1 getaran atau gerak bolak-balik dari 1, 2, 3, dan kembali ke 1 lagi. Jadi melewati 4 tahap atau 4 langkah. Nah, gerakan bandul yang melewati 4 langkah ini itu kita sebut dengan 1 getaran. Nah, bagaimana pula dengan setengah getaran? Tentu kalau kita mulai tadi dari 1, jadi dari 1 ke 2 dan ke 3. Jadi 1, ke 2, ke 3 itu kita sebut setengah getaran. Atau kalau kita mulai dari 2, 1, kembali ke 2. Nah, itu namanya setengah getaran. Atau kita mulai dari 2, ke 3, kembali ke 2 lagi. Itu kita sebut setengah getaran. Sedangkan seperempat getaran itu gerakan apabila kita mulai dari angka 1. Nah, dari 1 ke 2 itu kita sebut seperempat getaran. Atau kalau dimulai dari 2 ke 3, maka 2 ke 3 itu kita sebut seperempat getaran. Jadi seperempat getaran itu hanya gerakan bandulnya seperempat langkah. Dalam getaran kita juga harus memahami simpangan dan amplitudo. Nah, apa beda keduanya? Simpangan adalah jarak antara benda yang bergetar dengan titik setimbang. Contohnya pada bandul ini, jarak antara 2 ke 1 atau dari 2 ke titik 3 itu kita sebut dengan simpangan. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh. Nah, pada bandul, gerakan bandul yang terjauh adalah titik 1 dan titik 3. Nah, titik 1 dan titik pada posisi 3 itu kita sebut dengan amplitudo alias simpangan terjauh. Selain istilah-istilah dalam getaran, mari kita kenali pula besaran-besaran dalam suatu getaran.
Apa saja besaran-besaran dalam satu getaran? 1. Frekuensi. Frekuensi adalah jumlah getaran dalam tiap detik. Secara matematika, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi dan N jumlah getaran, T waktu. Nah, jadi frekuensi atau F sama dengan N per T. Nah, satuan dari frekuensi kita kenal dengan istilah Hertz, disingkat dengan Hz. 2. Perioda. Apa itu perioda? Perioda adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Jadi ingat, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Nah, secara matematis, perioda dilambangkan dengan T sama dengan T per N. Nah, T perioda itu dilambangkan dengan T besar, sedangkan T kecil itu artinya waktu, dan N itu artinya jumlah getaran. Jadi T sama dengan T per N. Nah, untuk memudahkan Anda mengingat, bisa juga kita istilahkan dengan tampan tapi netral. Nah, ini khusus untuk remaja nih ya. Biasanya orang tampan itu kan milih-milih teman. Nah, tapi di sini tampannya tetap netral. Jadi sama saja dalam berteman, menyamakan dan tidak beda-bedakan. Oke, jadi tampan tapi netral. Oke. Jadi itu rumus untuk perioda. Nah, sedangkan satuan dari perioda adalah detik atau sekon. Jadi perioda karena jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, maka itu satuannya adalah sekon atau detik. Sekarang mari kita analisa. Adakah hubungan antara T dengan F atau hubungan perioda dengan frekuensi? Nah, kita lihat kembali rumus keduanya. T sama dengan C per F dan F sama dengan C per T. Nah, dari rumus ini kira-kira adakah hubungannya? Nah, ternyata hubungannya berbanding terbalik atau bertolak belakang ya, di mana T C per F sedangkan F C per T. Nah, kemudian kita lihat pula di sini misalnya panjang tali pada sebuah bandul. Nah, pengaruh panjang tali pada bandul terhadap perioda dan frekuensi ternyata juga berlawanan, di mana semakin panjang tali sebuah bandul maka periodanya semakin besar, jadi berbanding lurus ya. Sedangkan pada frekuensi dia berbanding terbalik, hubungan panjang tali dengan frekuensinya. Artinya semakin panjang tali sebuah bandul itu akan mempengaruhi semakin kecil frekuensinya. Jadi di sini juga kita melihat atau dapat kita pahami bahwa hubungan antara T dengan F atau hubungan frekuensi dengan perioda itu bertolak belakang. Paham kan? Agar lebih memahami tentang perioda dan frekuensi, mari kita coba menyelesaikan contoh soal berikut ini. Sebuah ayunan bandul yang bergerak dari titik ke-1 sampai ke-3 memerlukan waktu 1/40 sekon. Itulah periode dan frekuensinya. Nah, dari soal ini barangkali bisa kita lihat gambar bandul di samping untuk lebih bisa memahami soal. Ayunan bergerak dari 1 ke 3. Nah, kita lihat dulu dari 1 ke 2 itu 1 langkah. 2 ke 3 1 langkah lagi. Berarti gerakan bandul dari 1 ke 3 melewati 2 langkah. Kalau 2 langkah berarti itu setengah getaran.
karena kita ketahui satu getaran itu melewati 4 langkah. Berarti dari soal diketahui N-nya setengah getaran. Setengah getaran itu adalah jumlah getarannya yang dilambangkan dengan N. Jadi N-nya setengah getaran. Berikutnya lagi, waktu yang diperlukan untuk setengah getaran ini adalah 1/40 second. Jadi T-nya 1/40 second. Nah, yang ditanya periode dan frekuensi atau T dan F-nya. Nah, jawabnya kita lihat dulu periode. Periode lambangnya T besar. Nah, T besar ini sama dengan T kecil per N. Waktu per jumlah getaran. Nah, waktunya 1/40 second per N. N-nya 1/2 getaran. Jadi 1/40 per 1/2 sama dengan 0,05 second. Berikutnya lagi frekuensi atau F. Nah, dari rumus kita ketahui F sama dengan N per T. Frekuensi sama dengan jumlah getaran per detik atau per second. Sama dengan N-nya 1/2 per 1/40, T-nya 1/40 second. Jadi 1/2 per 1/40 sama dengan 20 Hz. Jadi F-nya sama dengan 20 Hz. Nah, semoga dengan contoh soal ini kita bisa memahami tentang periode dan frekuensi.